Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang senantiasa melimpahkan nikmat yang begitu banyak untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan taufik agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat ijabah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah kewajiban atas khatib untuk sama-sama mengajak, khusus untuk diri, umumnya untuk hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya keras menunaikan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa innal jannata uiddat lil muttaqin, karena Allah siapkan surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara tentang sebab-sebab penghantar seorang hamba masuk ke dalam surga, maka yang paling pokok adalah dua. Sebab utama seorang hamba masuk ke dalam surga adalah dua. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam ayat. Di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Dalam Quran surah Al-Bainah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ila akhir ayat. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sampaikan kabar gembira ini wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya untuk mereka adalah surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula dalam Quran surah Al-Bainah tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka abadi kekal di dalamnya. Maka dari dua ayat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa memahami, karena ayat ini termasuk ayat yang muhkam, ayat yang sangat jelas, bisa dipahami oleh siapapun termasuk kita sebagai awam. Dua hal pokok yang Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam ayat ini menjadi kunci kita masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah kecuali memiliki cita-cita tinggi, yaitu masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini dua.
Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Maka kunci dua hal ini, karena kedua hal ini merupakan sebab utama seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun keimanan seorang hamba, maka akan mendatangkan manfaat atas hamba tersebut fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Satu keluarga jika diikat, dibingkai di atas dasar keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja kumpulkan di dunia, akan tetapi juga Allah abadikan, kumpulkan mereka di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihi min syai'. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian keimanan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka, yakni diikuti atas dasar keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka tanpa sedikit pun mengurangi daripada amal kebaikan-kebaikan orang tua mereka dahulu. Demikian pun kelak hadirin rahimakumullah, di saat ada seorang hamba yang dimasukkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi misqala khardalin min iman. Keluarkan siapapun yang ada di dalam neraka walaupun keimanan satu butir sawi saja. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimanapun keimanan itu sangat besar manfaat atas seorang hamba fid dunya wal akhirah. Pertemanan apabila dibingkai, didasari atas dasar keimanan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, begitu panjang hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana tidak ada seorang hamba, seorang manusia yang betul-betul keras, mutanafasatan, yakni betul-betul keras meminta hak atas saudara muslim, saudara mukmin, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada hamba tersebut, akhriju man kana fi qalbihi min dinari minal iman. Keluarkan oleh kalian siapapun yang ada di dalam neraka yang memiliki keimanan 1 dinar. Setelah mereka mengeluarkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, akhriju, keluarkan pula siapapun yang engkau kenal dari neraka walaupun mereka hanya memiliki setengah daripada dinar. Maka mereka pun mengeluarkannya atas izin Allah, dan ini adalah syafaat Allah, izin Allah memberikan syafaat kepada seorang mukmin, saudara mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju, keluarkan pula man kana misqala dzarratin min iman. Siapapun yang ada di dalamnya dari saudara-saudara kalian, dari teman-teman kalian yang didasari atas dasar keimanan tersebut, walaupun keimanan hanya zarrah, 1 butir sawi saja. Maka inilah hadirin rahimani rahimakumullah, menunjukkan bahwa keimanan sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Al-iman yazidu wa yanqusu. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan hakikatnya bertambah dan berkurang, levelnya bertingkat-tingkat. Sehingga hadirin rahimakumullah, ada seorang hamba yang justru keimanannya tidak mendatangkan manfaat untuk dia. Wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf, mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan syirik. Keimanan mereka dicampur adukan dengan kesyirikan. Maka pada kesempatan kali ini hadirin rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa poin, setidaknya ada 4. Keimanan seperti apakah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, menjadi sebab kita masuk ke dalam surga.
Fir'aun di akhir hayat dia beriman, akan tetapi keimanan dia ketika sakratul maut sudah ada di sini. Atau ada tadi sebagaimana tadi disebutkan, wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Maka keimanan, ciri keimanan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga, pertama, keimanan yang tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan ragam kesyirikan, dengan kezaliman. Dalam hadis Nabi SAW, para sahabat ridwanullah alaihim, ketika turun ayat ini, maka istadda, sangat berat di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim karena memahami kezaliman secara umum. Maka kata Rasul SAW mengatakan, alam tasma qaula abdin salih, belumkah engkau mendengar, belumkah kalian mendengar perkataan hamba yang saleh, yakni Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat dahsyat, sangat besar. Maka orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, baik akbar termasuk juga syirkun asgar, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka aman fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga fid dunya, Allah jaga dari ragam kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, keimanan yang bisa menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga adalah keimanan yang tidak dicampur adukan dengan kemunafikan atau kenifakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina kadzibun. Di saat kaum munafik datang kepada Muhammad, mereka bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Terucap dari lisan mereka dua kalimat syahadat. Allah Maha tahu, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, dan sungguhnya Allah telah bersaksi bahwasannya keadaan mereka dusta. Maka hadirin rahimakumullah, ketahuilah, tidak ada seorang pun dari kita yang mengaku diri sebagai mukmin kecuali akan datang kepadanya fitnah, ujian. Maka sebab itulah, fitnah itulah menjadi barometer tolak ukur apakah keimanannya benar atau dusta. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira setelah mereka berucap amanna, kami beriman, mereka ditinggalkan begitu saja, wa hum la yuftanun, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Padahal sungguh kami telah menguji umat terdahulu sehingga kami tahu siapa di antara mereka yang jujur, yang benar antara ucapan dengan perbuatan, antara hati mereka dengan ucapan serta perbuatan, dan siapa di antara mereka yang dusta. Maka keimanan yang benar, keimanan yang bisa menghantarkan ke dalam surga adalah keimanan yang tidak tercampur dengan kemunafikan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, keimanan seperti apa yang bisa menyebabkan kita masuk ke surga? Keimanan yang dibangun di atas istiqamah, as-sabat fid din, kokoh, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hafidhu 'alal Islam, jagalah kalian Islam. Karena tidaklah seorang dermawan dikatakan dia dermawan kecuali karena dia terbiasa dengan berderma.
Maka tidaklah seorang muslim, seorang mukmin dia bisa dikatakan sebagai muslim atau mukmin kecuali dia melakukan keimanan, rangkaian keimanan keislaman. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, keimanan yang bisa mendatangkan manfaat menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga adalah keimanan yang tidak datang di saat yugharghir sakrah, sebagaimana apa yang telah terjadi kepada Fir'aun. Sebagian dari kita, hadirin rahimakumullah, tidaklah beriman kecuali ala harfin, di ujung tanduk. Ketika diuji baru teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, seorang mukmin yang imannya kuat, dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, di keadaan sempit. Barakallahu li wa lakum lima fihi min al-ayati wa dzikri al-hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wallah, wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ila akhir al-ayah. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah pula kalian melihat apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok, yakni amal soleh. Maka yang kedua menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga adalah amal soleh. Tidak seluruh amal bisa diterima, karena Rasul SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa dasar perintah dan contoh kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan kelak, hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah menyebutkan telaga, yakni Al-Kautsar, ada di antara kita mereka senantiasa menunaikan salat, mereka senantiasa terlihat asar dari sujud, asar bekas wudu, akan tetapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terusir. Ada sesuatu, mereka terhalang untuk meneguk air daripada telaga tersebut. Sampai akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'du, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalanmu, berupa amalan-amalan baru yang jauh daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kasafinati Nuh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Sunnah Nabi SAW tak ubahnya seperti perahu. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang justru enggan untuk naik, padahal Nabi Nuh mengatakan, irkam ma'ana, marilah naik, gharik, maka dia pasti akan tenggelam. Maka di saat Rasulullah SAW menjelaskan sunnahnya, maka sejatinya Rasulullah sayang kepada kita. Di saat Rasulullah SAW memegang pundak kita, memegang ujung daripada pakaian kita, maka sejatinya, hadirin rahimakumullah, tidaklah Rasul menghalang-halangi daripada tujuan kita. Tiada, bukan, sejatinya Rasulullah sayang atas kita. Maka jadilah sosok seorang muslim, seorang mukmin yang betul-betul cerdas. Siapa mereka? Al-kaisu fina man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di tengah-tengah kami adalah orang yang menghambakan diri di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, berbekal diri untuk apa yang terjadi setelah kematian. Kan hadirin rahimakumullah, amal soleh akan bermanfaat di alam barzah kita. Amal soleh akan bermanfaat di alam mahsyar kita, menjadi naungan. Amal soleh kita akan bermanfaat di saat catatan amalan diserahkan. Amal soleh kita akan bermanfaat kepada kita ketika ditimbang mizan. Amal soleh kita akan mendatangkan manfaat untuk kita ketika kita melewati sirat.
Amal soleh kita akan bermanfaat kepada kita sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dua, al-iman wal amal soleh, iman dan amal soleh. Jangan seperti orang yang bangkrut. Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, mereka rajin menunaikan sholat, menunaikan zakat, saum, akan tetapi mereka tidak bisa menjaga muamalah dengan sesama manusia. Darab hada wa syafka dima hada wa akhadha mala hada, dia mengambil ini, mengambil itu dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita husnah fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.